Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang perubahan perilaku pada penderita diabetes mellitus dengan menggunakan Trans-Theoretical Model atau TTM. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang jumlah penderitaannya itu terus meningkat dari tahun ke tahun, baik secara global maupun di Indonesia. Bahkan menurut data WHO, prevalensi DM global ini mencapai 422 juta orang dewasa pada tahun 2014. Penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius kalau gak dikelola secara baik. Nah, yang perlu diperhatikan, diabetes mellitus itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis saja, tapi juga berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Nah, karena perubahan perilaku itu tidak mudah dan tidak bisa langsung, maka digunakan Trans-Theoretical Model yang dikembangkan oleh Yamesa Praciska dan Carlo, di mana model ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi secara bertahap. Jadi, setiap individunya memiliki kesiapan yang berbeda-beda untuk berubah. Dalam tahapannya, TTM memiliki proses yang pertama ada prakontemplasi yang diberi jangka waktu sekitar 6 bulan. Lalu ada contemplation atau kontemplasi di mana mulai ada kesadaran dan niat dari individunya itu sendiri. Lalu ada preparation atau persiapan sekitar 1 bulan. Lalu action atau tindakan di mana perilaku individu dapat diamati dari hasil 6 bulan ke belakang. Lalu ada maintenance atau pemeliharaan. Dan yang terakhir ada relapse atau terminal di mana perilaku individu sudah menetap atau tidak goyah lagi. Nah, jika dianalisis dari tahapan TTM pada kasus DM ini, pada tahap prakontemplasi, penderita diabetes mellitus biasanya belum memiliki niat untuk berubah. Mereka sering merasa bahwa kondisi tubuhnya itu masih baik-baik aja, karena belum ada keluhan yang berat. Nah, akibatnya perilaku tidak sehat ini masih terus dilakukan. Lalu ada kontemplasi. Di tahap ini, penderita mulai sadar bahwa diabetes mellitus bisa berdampak buruk ke depannya. Mereka mulai berpikir untuk mengubah perilaku. Tapi masih ada keraguan di dalam diri individunya itu sendiri. Ragu apakah bisa konsisten atau ragu karena merasa perubahan itu sulit. Nah, kemudian masuk ke tahap persiapan. Di tahap ini, niat untuk berubah itu sudah semakin kuat. Penderita mulai mencari informasi, mulai menyusun rencana, atau bahkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Di sini menunjukkan bahwa individu itu sudah siap untuk mencoba berubah. Setelah itu ada tahap tindakan. Nah, di tahap ini perubahan perilaku itu sudah benar-benar dilakukan. Misalnya mulai mengurangi konsumsi gula, rutin berolahraga, minum obat sesuai anjuran, dan rutin memeriksa kadar gula darah. Pada tahap ini dibutuhkan komitmen yang cukup besar dikarenakan individunya itu masih menyesuaikan diri dengan kebiasaan barunya. Nah, di tahap berikutnya ada pemeliharaan. Perilaku sehat yang sudah dilakukan mulai menjadi kebiasaan dari kehidupan individunya itu sendiri. Nah, penderita berusaha mempertahankan perubahan tersebut dan mencegah kembali ke perilaku lama, meskipun tetap ada tantangan seperti stres atau godaan makanan tidak sehat. Sehingga di sini diperlukan adanya dukungan keluarga atau orang di sekitarnya. Dan yang terakhir ada tahap relapse dan terminasi. Relapse terjadi ketika penderita kembali ke perilaku lama. Tetapi relapse itu bukan merupakan suatu kegagalan, melainkan proses dari perubahan perilaku. Sedangkan pada tahap terminasi, individu sepenuhnya bebas dari godaan perilaku lama. Namun di tahap ini jarang tercapai karena pengelolaan penyakit harus dilakukan seumur hidup. Sehingga kesimpulannya, Trans-Theoretical Model ini membantu kita memahami bahwa perubahan perilaku pada penderita diabetes mellitus itu merupakan suatu proses yang bertahap. Nah, dengan mengetahui tahap perubahan perilaku seseorang ini, intervensi kesehatan bisa dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.